Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflihah. Saya akan menjelaskan materi tentang asas, prinsip, dan pembelajaran. Pengertian asas-asas belajar dan pembelajaran. Asas adalah hukum dasar atau dalam kamus besar, asas adalah hukum dasar suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar. Sedangkan prinsip adalah asas atau dasar yang dijadikan pokok berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa asas dan prinsip sebenarnya sama, karena menjadi pokok dasar baik bertindak maupun berpikir. Pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Macam-macam asas pembelajaran. Yang pertama, peragaan. Peragaan ialah suatu cara yang dilakukan oleh guru atau dosen dengan maksud memberikan kejelasan secara realita terhadap pesan yang disampaikan, sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh siswa. Dengan peragaan, diharapkan proses pengajaran terhindar dari verbalisme, yaitu siswa hanya tahu kata-kata yang diucapkan oleh guru, tetapi tidak mengerti maksudnya. Untuk itu, sangat diperlukan peragaan dalam pengajaran, terutama siswa tingkat SD. Kedua, minat dan perhatian. Minat dan perhatian merupakan gejala yang selalu berkaitan. Seorang siswa yang berminat dalam belajar akan timbul perhatiannya terhadap pelajaran tersebut. Akan tetapi, terkadang perhatian siswa akan hilang jika tidak ada minat dalam pelajaran yang diajarkan. Oleh karena itu, diperlukan kecakapan seseorang guru untuk membangkitkan minat dan perhatian peserta didik. Yang ketiga adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan bagi seseorang untuk kekuatan melakukan sesuatu dengan penuh semangat, yang berasal dari diri sendiri dan juga dorongan dari luar. Motivasi berasal dari diri sendiri disebut motivasi intrinsik, sedangkan dari luar disebut motivasi ekstrinsik. S. Natossian membedakan macam-macam motivasi. Yang pertama, angka yang baik bagi mereka merupakan motivasi dalam kegiatan belajar. Yang kedua, hadiah dapat membangkitkan motivasi dalam hal pekerjaan atau belajar. Namun hadiah juga dapat merusak jiwa manakala membelokkan pikiran dan jiwa dari tujuan yang sebenarnya. Yang ketiga, persaingan dalam waktu tertentu dapat meningkatkan motivasi dan dapat mempertinggi hasil belajar anak bila mana dilakukan secara positif. Yang keempat, tugas menantang. Memberi tugas menantang mendorong siswa untuk belajar secara serius. Yang kelima, pujian merupakan motivasi yang baik bila diberikan dengan benar dan beralasan. Yang keempat, apersepsi. Apersepsi yaitu menafsirkan buah pikiran yang menyatukan dan mengasimilasikan suatu pengamatan dengan pengalaman yang telah dimiliki dan dengan demikian memahami dan menafsirkannya. Langkah-langkah untuk menetapkan asas-asas persepsi. Yang pertama, sebelum pelajaran dimulai, guru harus mencari titik tolak untuk menghubungkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa dengan cara mengajukan pertanyaan. Yang kedua, dalam menjelaskan pelajaran dapat digunakan teknik induktif, yaitu dari contoh menuju hukum, dari yang khusus menuju yang bersifat umum, dan dari konkret ke abstrak. Yang kelima, yaitu korelasi dan konsentrasi. Korelasi adalah hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya yang berfungsi untuk menguatkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, juga dapat menimbulkan minat dan perhatian siswa. Yang keenam, yaitu kooperatif. Kooperatif adalah model pembelajaran
Konsep yang lebih luas meliputi sebuah jenis kerja kelompok, termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Pengertian prinsip dan pembelajaran. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, prinsip kesiapan. Yang kedua, prinsip motivasi. Yang ketiga, prinsip persepsi. Yang keempat, prinsip tujuan. Prinsip perbedaan individual. Prinsip transfer dan retensi. Prinsip belajar kognitif. Prinsip belajar efektif. Prinsip evaluasi, dan prinsip belajar psikomotor. Kesimpulan dalam materi ini ialah prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Asas-asas pembelajaran adalah prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, atau dengan kata lain, asas-asas pembelajaran adalah suatu yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk menciptakan proses belajar.